ya. Kayak gini lur, kerjaan apa aja harus mau lur kalau di pertanian. Yang Watashi pulangnya juga masih lama ya, plus nggak tahu bisa dibawa ke Indonesia apa enggak. Nasi sama tahu goreng lur. Ini suapan pertama buat kalian ya, karena kalian selalu support Nyong Watashi. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian semua buat main ke tempat kerja ya. Jadi mau sharing ke kalian kegiatan di pekerjaan Nyong Watashi sekarang itu ngapain aja. Nanti Nyong Watashi bakal sharing ke kalian lur. Nah hari ini Nyong Watashi kerjanya nggak di tempat stroberi lur, melainkan di host anggur ya. Lihat, ini Nyong Watashi lagi di tempat anggur, tapi pohonnya kayak kering gitu ya. Ini pohonnya nggak mati lur. Ini kalau musim dingin memang pohon anggur di Jepang itu bakal kering. Ini lihat rantingnya tuh. Ini bosnya Nyong Watashi udah nanam sekitar hampir 4 tahunan lur. Nih, ini masih belum gede ya. Masih ukuran sedang sih ini sih. Nah, pekerjaan hari ini tuh ngapain aja? Lihat, di sini ada ranting yang udah dipotongin ya, banyak banget. Tuh ranting semua lur isinya, ranting yang kecil-kecil. Tuh. Nah, Nyong Watashi kerjanya itu matah-matahin ini lur. Jadi kayak wong met suluh nek neng kampung. Nanti aku bakal tunjukin kerjanya kayak gimana ya lur. Oh iya, tapi sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, jadi lur, ketika musim dingin itu host anggur di sini bagian atasnya itu dibuka ya. Jadi itu yang tengah plastiknya lur, plastik yang buat nutupin itu bisa digulung, terus nanti ditaruh di bagian paling tengah ya tuh. Terus untuk batang pohon anggurnya di pruning ya, dipotongin, tapi batang bagian utamanya ini enggak lur. Jadi kalau batang bagian utama kan yang dari pohon gedenya, jadi dari pohon gedenya lur, si batang utamanya ini bakal bercabang lagi ya nih, jadi tetap gede gitu. Nah yang dipotongin itu yang batang kecil-kecil kayak gininya, lihat nih ya, ini sebanyak ini lur. Jadi si anggur itu nanti berbuahnya kan di batang yang gede-gede ini nih ya, di batang yang gede-gede ini. Di sebelah sini ini ranting yang udah dikumpul-kumpulin tuh, jadi dikumpulin ya, nanti dipotongin terus dikumpulin kayak gini. Nanti kalau udah selesai semua baru dibawa keluar. Nih tak tunjukin kerjanya kayak gimana ya lur. Nah, jadi motongin rantingnya itu pakai gunting khusus kayak gini. Ini bose Nyong sih nyebutnya, kalau bose Nyong sih nyebutnya ini kayak hasami biasa, gunting biasa ya, dia nyebutnya sami ini. Ini kuat banget lur, buat yang gede pun ini masih bisa ya. Nih, ranting yang kayak gini dipotongin, nanti dikumpulin, dipotong, taruh sini, kumpulin ini ya, kayak gini lur. Kerjaan apa aja harus mau lur kalau di pertanian. Bahkan kemarin nah tak ceritain ya lur. Nih, jadi kerja di pertanian itu nggak melulu di dalam host ya, apalagi pertanian stroberi kayak Nyong, maksudnya di dalam host stroberi gitu. Nggak melulu sayuran, nggak melulu tentang hasil taninya. Kadang di pertanian juga sering kayak gini lur. Misal Nyong Watashi sering disuruh buat bersihin rumput, terus apa ya,
ngerapiin barang di gudang kayak gitu. Jadi macem-macem lah pekerjaan di pertanian itu. Nggak melulu tentang kerjanya kayak panen, nanem, nggak lur. Kalian harus bisa juga kerja lapangan, apapun ya. Misal ada mesin mati, kalian juga harus bisa bantuin. Kayak kemarin Nyong juga bikin gubugan. Sangar lur, kerjaan di Jepang bikin gubugan buat mesin ya. Ini lur, ranting-ranting gini nih. Kalau di Indonesia mungkin kalau dijual ini ranting kayak gini juga laris ya lur. Apalagi jenisnya kan stroberi Jepang yang manis, yang gede-gede banget gitu loh. Asli ini stroberinya manis banget, stroberi anggurnya manis banget lur. Tapi panennya cuma setahun sekali ya. Kalau musim panas doang ini panen. Nih, tukang jikoti ranting lur, Metsuluh Nyong. Ya kerjaan apa aja harus dilakuin lur, harus mau ya. Selama kita udah nyebur di pertanian ya, pertanian apa aja harus mau. Ini nanti ranting kayak gini dibawa ke sana ya, ke tempat pembakaran. Nanti ada tempat pembakarannya. Macem-macem lur. Pernah masang ini juga nih, karpetnya kita yang masang. Terus masang tali, pokoknya ya seleketan di dhuwur hos lur, seleketan yang dhuwur hos. Ya, jadi sekarang itu Nyong Watashi bukan jam kerja ya lur, ini jam istirahat. Cuma Nyong Watashi pengen sharing ke kalian kerjaan Nyong Watashi itu ngapain aja di sini. Oke. Ini kita coba bawa rantingnya ya. Bawa rantingnya ke belakang, ke bagian tempat pembakaran. Ini lur. Bismillah. Jadi banyak banget gini lur ranting pohon anggur. Ini kalau dijual mahal loh lur. Yang atas juga pernah di DM orang suruh bawa rantingnya buat dibikin bibit mungkin sama petani anggur di Indonesia. Cuman yang atas sih pulangnya juga masih lama ya. Plus nggak tahu bisa dibawa ke Indonesia apa enggak. Nah, taruh sini. Jadi ini selain ranting juga kemarin bersihin daun. Ini bekas daun lur ya, ini bekas daun nih sebanyak ini. Nah sebenarnya ada 2 hose, tapi yang satu hose itu udah selesai. Kita intip ya hose yang udah selesai dibersihin. Lihat di belakang ada tempat air lur. Ini Nyong Watashi sering banget sih bikin video di situ. Kita lihat tempat anggur yang udah bersih. Ini bersih banget. Lihat. Rantingnya rapi. Jadi kayak rapi gini loh lur tuh. Ya, rapi banget ya. Rantingnya rapi, terus daun-daunnya udah nggak ada. Yang bikin Nyong Watashi heran tuh ini pohon anggurnya nggak mati ya. Musim dingin pun tetap tahan dia. Cuman daunnya kan kering gitu, nggak tumbuh lah. Nah nanti kalau musim semi dia bakal semi, terus kalau musim panas itu dia bakal berbuah lur. Luar biasa banget sih buah-buahan di Jepang. Mereka harganya mahal, selain manis terus harganya juga mahal lur. Makanya petaninya itu jadi orang kaya lur. Nah kemarin Nyong Watashi sama Mas Diki itu kerjanya bersihin ranting juga lur, tapi rantingnya ditaruh di tempat pembakaran sana. Lihat nih, ini bekas pembakaran. Ini kan bekas daun anggur juga nih ya, bekas daun anggur. Terus ini pembakarnya di sini, bakar ranting. Ini ada bekas ranting-ranting pohon anggur kan. Jadi ini hose yang satu lur, yang udah bersih kemarin dibakar di sini ya. Jadi kayak gitu lur. Ada sehari kerja ngambilin bunga, ada sehari panen, ada obong-obongan. Itu kemarin bener-bener Nyong Watashi kerjanya itu bakar ranting. Jadi cuman ngelogok doang di depan api ya. Apalagi musim dingin kan, di depan api kayak hangat ya lur. Ya pokoknya kalau kerja di pertanian beda kayak di pabrik ya. Kalau di pabrik mungkin kerjanya monoton, maksudnya
dia kerjanya satu bidang doang, kayak misal di bagian QC gitu. Kalau di pertanian, aduh, warna-warna bro, anak gawe gubug, dandan mesin, bakar ini, bakar ranting, bersihin ranting, pokoknya warna-warna lur. Yang paling absurd siapa ya? Bikin gubug sih kayaknya. Nih lihat, ini alat-alat pertaniannya, mesin-mesin pertaniannya juga gokil bro. Bosnya yang Watashi ya. Nih. Ini ada tangki gede banget nih, tangki air nih. Tuh ya. Nah, gubuk ini loh yang dulunya Watashi bikin sama teman-teman. Jadi gubuk buat nyimpen mesin ya. Karena pas ada Taifu itu dulu pernah ada kan gubuknya tapi terbang lur. Nih. Oke. Kendala kerja di pertanian apa sih bang? Nah, menurut Nyong Watashi ya, kalau kita kerja di pertanian itu kadang jam kerjanya nggak nentu lur. Terus gaji kita kan di sini Nyong Watashi kan magang ya, jadi harian lur. Kalau Nyong Watashi di sini kalau misal nggak kerja ya nggak dapet duit, gitu modelannya gitu di sini. Apalagi dulu waktu stroberinya pernah gagal panen. Kenapa gagal panen itu karena ada penyakit yang namanya udongko. Jadi buah stroberinya itu ada kayak bedak putih gitu. Itu jujur Nyong Watashi sedih banget sih lur. Terus kalau kalian nanya kerja di pertanian capek apa enggak, menurut Nyong Watashi semua pekerjaan capek ya. Terus semua pekerjaan juga ada resikonya. Jadi kalau namanya kerja ya capek gitu. Orang yang kerja kantoran aja, yang cuman duduk di depan komputer itu kan capek lur. Kalau nggak capek fisik kan capek otaknya gitu lur. Jadi menurut Nyong Watashi semua pekerjaan itu capek. Tapi nganggur juga capek kan, nganggur aja capek apalagi kerja. Gitu lur. Jadi jangan pilih-pilih kerja lah, yang penting diniatin gitu, diniatin dengan hati yang jujur gitu lur. Ini sharing ya, bukan menggurui, inget lur. Nyong Watashi cuman sekedar sharing, bukan bermaksud buat menggurui, oke? Oh iya, Nyong Watashi juga bawa bekal lur. Ini kan jam istirahat ya. Nyong Watashi mau makan. Ini kita makan di mana ya? Sini aja kali, di sana aja kali ya. Kalian penasaran nggak bekalnya Nyong Watashi apa aja? Nyong Watashi bawa bekal lur. Kita makan sini ya. Ini lur. Ini Nyong Watashi bawa bekalnya. Ini ada bumbu pecel, terus buka ya. Nggak, keluarin dulu aja nih. Set. Taruh sini. Lihat. Nasi sama tahu goreng lur. Sama ini apa ini? Ini tebak coba. Tahu goreng lagi. Jadi pakai bumbu pecel. Ini enak banget sih lur menurut Nyong Watashi ya. Maklum lur, masak dewek. Bikin sendiri. Ya gimana lagi ya lur. Kadang mau masak kadang males ya. Ini doang sih menurut Nyong enak sih, soalnya ada bumbu ini nih, ini sengaja nasinya sedikit soalnya kan tepung ya, tahu kan tepung lur, jadi kita makannya nasinya sedikit aja. Cara makannya gini lur, biasanya ini kita cuci tangan dulu ya. Oke. Biasanya Nyong Watashi gini, kelihatan nggak ya? Ini disuiri nih, tahu gorengnya disuir. Wah, suirin, suir. Nah, kan udah disuir, kita campurin bumbu pecel nih, set ke tahunya. The best lur. Lebih enak lagi kalau sayurnya itu sayur daun pepaya ya. Sayur daun pepaya enak banget sih lur. Lihat. Oke lur, ini lauk sederhana ya. Lauk makannya Nyong Watashi. Ini tapi makannya di sawah, di kebun kayak gini nih, menambah rasa nikmat lur asli. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Makan lur. Nih suapan pertama buat kalian ya. Karena kalian selalu support Nyong Watasi. Insya Allah nikmat banget lur. Jadi Nyong Watasi sambil cerita ya lur. Karena mungkin kalian juga ada yang pernah nanya atau DM ke Nyong Watasi gitu. Itu kerja di pertanian Jepang makannya gimana bang? Kebanyakan tempat ya, kalau kerja di pertanian itu makannya sendiri. Tapi kadang di tempat-tempat lain itu kayak dikasih cemilan gitu loh lur kalau istirahat. Tapi di tempat kerja Nyong Watasi enggak. Kayak temennya Nyong Watasi kerja di pertanian tomat itu, dia tiap istirahat dikasih kayak cemilan gitu, kayak wafer, minuman teh, onigiri kayak gitu lur. Tapi kalau di tempat kerja Nyong Watasi enggak bro. Terus kalau kerja di pertanian sayur kan lebih enak juga ya lur. Hasil sayurnya kan bisa kita bawa gitu, kadang dikasih. Sayur-sayur di Jepang juga mahalnya luar biasa lur. Sayur tomat kalau lagi musimnya ya, paling nggak ada 10 butir itu tomat yang segini-gini nih, yang kecil-kecil. Harganya bisa 300 yen ya, atau sekitar 30.000. Nggak per kilo lur. Menurut Nyong, kerja di pertanian worth it enggak gitu? Menurut Nyong Watasi sih, daripada kita di rumah nganggur ya, mending nggak apa-apa kerja kayak gini. Kecuali kalau kalian udah ada pekerjaan yang bayarannya mungkin di atas 10 juta ya, mending kalian di sana aja. Tapi kalau teman-teman nganggur terus gajinya mungkin di bawah 10, menurut Nyong Watasi kerja di pertanian atau kerja di Jepang masih worth it lah. Tapi Nyong Watasi nyaraninya kalian kerjanya jangan di pertanian, soalnya capek sih lur. Terus hidupnya di desa, mending kalian pilihnya di perawat atau pabrik, karena biasanya di sana banyak tunjangan, banyak bonus. Terus kerjanya juga di dekat-dekat kota biasanya lur. Nyong Watasi punya sambel, sambal saset segini harganya ya, satu renceng isi 10, harganya 70.000 lur, mahal banget ya. Kalau kalian pengen bikin bisnis Jepang, mending bisnis bumbu-bumbu Indonesia deh. Di sini harganya bisa 2 kali lipatnya lur. Nah, ini enak sih lur. Gokil. Tapi kalau kita beli bumbu sasetan kayak gini, ini rasanya kayak sambal rumahan loh, asli. Ini mereknya apa ya? Mereknya Uleg sambal ijo. Gokil. Jujur Nyong Watasi dibanding makanan Jepang, mending makanan Indonesia yakin, asli. Oke teman-teman, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Nyong Watasi mau lanjut makan tahu. Walaupun ini sebenarnya nasinya udah habis, enak banget seluruh, gokil, masakan sendiri. Oke, terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton, yang udah mampir, yang udah selalu support, udah selalu komen. Pokoknya Nyong Watasi selalu berdoa buat kalian supaya kalian selalu disehatkan. Terus apapun yang kalian lakukan semoga selalu diberi kemudahan lur, berkah selalu. Terus kalian semoga jadi orang yang sukses ya. Oke, amin. Jadi sekian dulu ya, Nyong Watasi pamit. Bye bye. Terima kasih lur.